Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Didi di Cirebon. Mas Didi menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mas Didi baru menikah, belum lama menikah, dan pada saat itu juga kebetulan istrinya Mas Didi itu sudah dapat jatah rumah waris. Nah, rumah itu tuh tepat berada di sisi rumah orang tuanya, rumah mertuanya Mas Didi di situ ya. Dan ya dari awal-awal menikah mereka itu udah menempati rumah tersebut. Cuman berdua, dan pada saat itu juga mereka tuh baru menikah sekitar 6 bulan atau 7 bulan, belum diberi momongan. Tapi memang istrinya waktu itu kayaknya pas pada saat itu ya, ini kayaknya itu lagi hamil muda, lagi mulai ngisi, intinya seperti itulah. Nah, Mas Didi sendiri itu dari memang udah bertahun-tahun yang lalu itu dagangnya itu dagang keliling. Kelilingnya itu dagang tahu gejrot. Ya, Cirebon, tahu gejrot memang dari Cirebon ya kalau nggak salah ya. Nah, ini Mas Didi itu kelilingan tahu gejrot tadi. Sehari itu berangkat 2 kali. Dari mulai pagi itu biasanya sekitar jam 8 itu berangkat, nanti sekitar jam 1 siang pulang atau jam 12 gitu ya. Ini udah pulang. Shift pagi itu muter-muternya itu area deket-deket situ, nggak terlalu jauh. Sementara shift keduanya itu biasanya berangkat sekitar jam 3 atau jam 4 setelah istirahat sebentar gitu ya. Nanti pulang-pulang sekitar jam 8 malam. Hal itu dilakukan Mas Didi udah dari sebelum menikah itu begitu. Nah, akhirnya sudah seperti aktivitas biasanya gitu ya, Mas Didi pun berdagang, dan ya istrinya pun biasa ditinggal jam-jam segitu saat Mas Didi dagang tadi. Toh deket sama orang tuanya kan istrinya, jadi nggak ada masalah sama sekali. Meskipun waktu itu memang kondisi istrinya itu lagi hamil muda. Curiga ya, waktu itu masih curiga, tapi memang beneran, maksudnya lagi hamil muda. Tapi waktu itu, ini jangan-jangan kamu lagi ngisi atau bagaimana, intinya seperti itu. Nah, ini sih Mas Didi dagang seperti biasanya. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji terlebih dahulu ya. Ngingetin kawan-kawan barangkali lupa. Bawang gorengnya Wiji, bawang renyah, bawang premium, bawang murni, bawang goreng murni tanpa campuran apapun, tanpa tepung dan sebagainya. Bener-bener bawang digoreng rasanya itu mantep, bawangnya itu bawang Brebes ya. Dan ya, untuk kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan, terima kasih banyak. Yang sudah berlangganan juga tentu saja terima kasih banyak. Untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tentu saja terima kasih banyak atas support dan dukungannya. Itu channel cerita-cerita lama kita naikkan ke sana. Baik, kita lanjut lagi cerita dari Mas Didi tadi. Mas Didi pun dagang seperti biasanya, dan ya pulang hari itu gitu ya, pulang sekitar jam 8 malam, seperti biasa juga. Nah, hari-hari sebelumnya saat Mas Didi pulang itu, kan biasanya istrinya itu udah nungguin itu di teras rumah orang tuanya di situ. Jadi Mas Didi juga seneng, saat pulang, ada istriku gitu kan, udah nungguin atau bagaimana. Nah, ini hari itu jam 8 pulang Mas Didi, dari kejauhan kan ini udah kelihatan rumahnya. Loh, kok istriku ndak ada gitu? Kok ndak ada di teras di sana? Kemana ya? Apa dia lagi buang air atau bagaimana? Mikirnya lagi ke area belakang sana atau bagaimana? Kok ndak ada, tumben ya? Mas Didi pun terus jalan ke situ, melangkah ke dalam halaman, pagar halaman, dan langsung menuju ke rumah yang di samping rumah mertuanya, rumah kecil di situ ya. Akhirnya sudah, Mas Didi ke sana, kula nuwun, lampu semuanya nyala, teras nyala, lampu ruang tamu, ruang tengah, dan seterusnya itu nyala, normal kayak biasanya. Tapi kok istriku ndak ada. Akhirnya pintunya dibuka kan, jegrek, masuk ke dalam, dipanggil-panggil lah istrinya, nih Marni, anggap aja seperti itu ya. Nih, kamu di mana nih?
ke belakang sana menuju ke arah toilet, barangkali memang lagi di toilet. Pun ndak ada. Loh, ini kemana ya istriku ya? Kalau sudahlah, aku beres-beres ini dulu. Mungkin di rumah sebelah kali ya, di ibunya. Mas Didi pun beres-beres dagangan dan sebagainya. Kurang lebih sekitar 15 menit selesai. Belum mandi juga waktu itu. Akhirnya menuju ke rumah mertuanya. Assalamualaikum gitu. Waalaikumsalam. Mak, Marni ada di sini ndak? Ditanya begitu Mak. Hah? Marni nggak ke sini, Di. Marni nggak ke sini. Iya, Marni nggak ke sini. Terus kemana ya Mak ya? Lah ya ndak tahu, di rumah kali. Tadi sih jam berapa ya? Jam 7 kayaknya itu masih di sini. Bilangnya tuh, Mak aku mau pulang dulu, katanya capek, katanya begitu, kata si maknya. Loh Mak, udah ada Mak, di kamar kali kamu udah cek. Oh iya, aku belum cek kamar sih Mak. Akhirnya Mas Didi pun pulang ke sana, ya mertuanya ikut sama keluarganya, sama adik-adiknya Mbak Marni itu ikut ngikutin Mas Didi ke situ. Memastikan juga. Sampai di kamar di sana dibuka cegrek, kamar pun ndak ada, dicari serumah sih, itu ndak ada sama sekali. Ya udah geger kan, Marni hilang. Mas Didi udah pusing gitu, itu kemana ini anak? Emang gak ada yang lihat, Nah waktu itu ada seseorang, ini salah satu tetangga, itu begitu di rumah tersebut rame, si tetangga itu nyamperin, Dik gitu kan, ngomong, Dik, iya Mas, nyari Marni Dik, nah, kata si tetangga tersebut. Iya Mas, aku lagi nyari Marni Mas, sampean lihat Mas, aku ngelihat Dik, kata si tetangganya tadi. Loh, sampean lihat di mana Mas itu? Aku ngelihat di mana sih ndak tahu, cuman aku ngelihat perginya, kata si itu. Hah? Lihat perginya Mas? Marni pergi dari sini, dari rumah ini? Iya, aku ngelihat Marni pergi dari sini. Sama siapa Mas? Sendirian Di gitu. Oh, sendirian. Cuman aneh, dia itu, kamu tahu itu yang batangnya pohon pisang apa ya, yang daun itu, pelepahnya itu udah nggak ada ininya, udah nggak ada daunnya, kayak yang dipakai buat anak kecil main kuda-kudaan dulu, itu zaman dulu seperti itu. Marni itu naik itu Di, ya ndak tahu itu kayak naik kuda-kudaan atau bagaimana. Aku ngeliat dari depan rumah, dari situ memang rumahnya itu deket. Itu Marni lagi ngapain ya, kok main kuda-kudaan seperti itu, kayak bocah lagian ini malam-malam gitu. Itu gimana ceritanya? Aku ya ndak ngerti Di ya, tak pikirin aku ndak mau ikut campur atau bagaimana. Tak pikir Marni lagi pengen kali main-mainan begituan. Perginya kemana Mas? Nah perginya tuh ke arah situ, ke sana pokoknya lurus gitu, kata si tetangga tadi. Nah berdasarkan informasi dari si tetangga itu, akhirnya Mas Didi dan keluarga pun nyariin si Mbak Marni. Disisir ya, dibantu sama warga juga. Malam itu tuh rame lah. Mas Didi belum sempat mandi waktu itu kan. Akhirnya sudah nyariin lagi, mana badan udah capek sebenarnya, cuman demi istriku. Istriku ini kemana gitu. Ya dibilangnya kan ceritanya itu tadi, naik kuda-kudaan dari batangnya pohon pisang, dari pelepahnya itu, dari daunnya, kerangkanya, tulangnya itu ya. Itu dicariin ke sana sambil dipanggil-panggil. Nih, Marni, nih nggak ketemu. Ya warga pun pada manggilin Marni gitu. Cuman tetep nggak ketemu, ndak ada bekasnya, ndak ada ininya apapun lah. Dicariin gitu itu sampai ke sana yang sesuai warga tadi itu nggak ada. Nah giliran mereka udah pada pulang, wah ndak ada. Nah ini ada seorang bapak-bapak udah tua, dia bawa sarung pakai celana pendek, datang ke situ, megang ini yang itu tadi yang ininya pisang ya, itu dibawa, ketemulah papasan sama mereka. Nih aku nemu ini, kata si bapak tadi. Yo Pak, sampai nemu. Ya itu bentukannya mirip seperti yang dipakai Marni, meskipun nggak tahu itu yang dipakai Marni atau bukan, cuman ya sama-sama begitu gitu kan. Akhirnya Marni, loh Pak sampai nemu di mana Pak? Aku nemu di sebelah sana, di situ. Ya udah yuk cari ke sana. Akhirnya dicarilah ke arah yang berlawanan. Tadi kata si warga larinya ke situ. Kata si, ya menurut
petunjuk itu tadi dari bapak itu arah sebaliknya. Tadi kan kayak keluar ke kiri gitu. Nah ini tuh keluar ke kanan rumah, dicariin di situ masuk ke dalam kebun. Dan karena si bapak itu nemunya di area kebun dan bener aja Marni ada di sana. Cuman dia itu lagi berdiri doang begini, kayak orang bingung. Mas Didi pun akhirnya masuk ke kebun ya, nih Marni gitu kan. Mas gitu kan. Sampean ngapain di sini mas? Justru aku yang nanya, kamu lagi ngapain di sini? Ini kok begini mas gitu kata si Mbak Marninya. Loh emang kayak gimana? Kamu pergi lama banget kata si Marninya. Pergi lama banget, aku kan dagang nih. Kok pergi lama banget? Oh enggak, orang kamu tadi udah pulang. Nah udah mulai debat-debat begitu kan warga. Mending dibawa keluar aja dulu dari sini katanya. Nanti ributnya di kamar kata si warga itu kan. Akhirnya ya udah nih, ayo nih keluar nih. Akhirnya dibawa keluarlah si Mbak Marni tadi keluar dari kebun tersebut. Mas kok rame mas, banyak orang. Udah enggak apa-apa, kita ributnya di kamar aja kata si Mas Didi. Nurut apa yang dibilang sama warga pun pada ketawa gitu kan. Terus sudah dibawalah si Mbak Marni pulang ke sana, diarak kayak pengantin baru. Ya diledekin sama warga, di kamu mantenan lagi ya dia. Ya diledekin begitu, Mas Didinya cuma cengar-cengir. Ya alhamdulillah istriku itu udah ketemu, gak jadi hilang gitu kan. Akhirnya dibawalah ke rumah ke sana. Sesampainya di rumah, ya mertua nanya-nanya gitu kan, nih apa yang terjadi gitu ya. Dan akhirnya apa sih Mbak Marni pun bercerita di situ. Mas, kamu dari mana sih mas? Nanya pertama begitu. Dari mana apanya, orang aku ya dagang lah. Ya iya aku tahu kamu dagang, tapi kan kamu tadi pulang cepat. Pulang cepat? Iya kamu pulang cepat, jam berapa? 7:30 tadi kayaknya kamu pulang. Hah? Ya nggak mungkin kata si Mas Didi. Orang aku pulang itu baru sekitar jam 8 kayak biasa. Ya itu dia mas, aku nggak tahu. Kamu itu pulangnya cepet. Terus kamu itu pulang bawa motor mas kata si ini. Bawa motor. Ya udah gimana ceritanya? Jadi Mas Didi itu waktu itu memang belum punya sepeda motor. Kata istrinya, kata Mbak Marni, Mas Didi pulang bawa motor. Ya tentu saja istrinya itu senang. Tapi ya tak pikir-pikir aneh. Yes kamu cerita dulu nih, kamu cerita. Mbak Marni pun cerita. Ya waktu itu aku seperti biasa mas, aku main ke rumah ibu di situ kan, ngobrol-ngobrol, terus udahlah aku ngerasa badan itu capek banget, aku pulang, aku mau nunggu di rumah aja, pikirku itu seperti itu mas. Nah aku lagi nunggu di rumah, tiba-tiba ada bunyi sepeda motor, deng gitu kan. Loh itu siapa ya, tak longok, kok kayak Mas Didi gitu. Itu kamu mas. Oh, ya sudah kamu cerita dulu kata si Mas Didi. Akhirnya sudah. Loh mas, sampean gerobaknya kemana gitu kan. Nah aku tanya begitu ya, berangkatnya pakai gerobak kok pulangnya bawa motor. Gerobaknya tak tinggal dulu di sana, nanti tak ambil. Loh ini motor siapa mas? Ya ini motorku lah kata si Mas Didi sambil sampean itu bangga mas. Loh ini motorku lah. Motormu mas, kamu beli mas? Ya iyalah katanya begitu. Dan akhirnya ya udah yuk kita jalan-jalan nih. Jalan-jalan mas. Jalan-jalan kemana? Emang sampean bisa naik motor mas? Oh enak aja bisa. Ayo kita jalan-jalan. Gitu mas, aku diajakin jalan-jalan sama sampean. Jalan-jalan kemana? Ya aku udah tahu, orang aku. Loh mas aku ganti baju dulu. Kelamaan. Nggak usah ganti baju, udah begitu aja. Sini duduk bonceng, itu kata si Mas Didinya begitu. Akhirnya apa? Ya udah mas aku naik sepeda motor itu dibonceng sama sampean. Untuk pertama kalinya aku dibonceng sepeda motor sama sampean. Mas Didinya pun iya ya nih ya, aku nggak punya motor soalnya. Aku juga kayaknya nggak bisa naik motor kata si Mas Didi. Ya udah terus gimana nih? Akhirnya udah aku jalan tuh mas sama kamu mas. Jalan-jalan kemana? Kalun-alun katanya begitu kan. Hah? Kalun-alun jauh berarti nih. Ya jauh mas, aku pokoknya dibawa muter-muter. Mas Didi pun nengok tetangganya. Pak, berarti sampean waktu ngeliat istriku naik
kuda-kudaan itu Pak, itu berarti lagi naik motor sama saya Pak katanya. Oh iya bener. Ya udah lanjutin dulu, nanti dulu jangan dipotong gantian. Marni dulu suruh cerita, nanti disambungin sama cerita kamu. Akhirnya sudah Mbak Marni pun bilangnya kayak gitu, keliling-keliling. Cuman itu Mas, kamu itu pelit banget kata si Mbak Marni. Loh aku pelit kenapa? Aku ya namanya jalan-jalan ya pasti pengen jajan Mas, pengen beli itu gitu kan. Mas itu bagus Mas, ada aroma manis gitu. Lah aroma manis kayak anak kecil dibilangnya begitu. Terus apa? Ada orang jualan rujak di sana Mas. Itu malam-malam kayaknya rujak buah enak gitu Mas. Aku kan kayaknya lagi hamil Mas, kata si Mbak Marni. Alah jangan itulah, malam-malam nanti mencret. Itu sambelnya udah dari pagi, udah kena lalat. Itu ada aja alasannya kamu Mas. Mas aku pengen mie ayam gitu. Ah mie ayam gak enak, pedes lagi, nanti kamu mencret. Apapun Mas itu ndak boleh. Sampai aku minta balon Mas, iseng Mas beli balon Mas itu Mas. Kamu itu kayak bocah kecil. Jadi apapun Mas aku itu minta sama kamu itu ndak boleh. Kamu itu pelit banget. Sampai aku nanya, Mas kamu habis beli motor duitnya habis banget gitu ya, jangan-jangan gerobaknya dijual lagi. Oh gerobak dijual apanya? Gerobak dijual ya nggak cukup lah buat beli motor, kata si Mas Didiknya. Udah Mas aku muter-muter doang. Terus akhirnya apa? Alun-alunnya rame nggak nih? Alun-alunnya ya rame, banyak pedagang seperti biasa, normal gitu kan. Dan akhirnya udah kita pun berhenti. Mas kita kemana? Yuk kita ke sana, ke tengah alun-alun, katanya begitu. Akhirnya udah kita berdua jalan ke tengah alun-alun. Saat jalan ke situ lagi-lagi Mas aku pengen beli itu Mas. Nanti pulangnya ya kamu janjiinnya tuh begitu. Sampai aku ngeliatin doang gitu ya. Banyak orang-orang di sana pada makan, pada anak kecil pada main-main dan sebagainya. Rame lah malam itu, kendaraan pun terlihat mondar-mandir. Cuman pas aku lagi ngelamun sebentar, aku nyariin kamu ndak ada. Loh Mas Didi kemana kok nggak ada? Oh pasti lagi beliin aroma manis pikirku gitu. Aku mikirnya begitu Mas, kebaikan akunya kan. Aku tungguin 5 menit 10 menit kok kamunya ndak pulang-pulang Mas. Tahu-tahu kamu nongol lagi nih, Marni gua pas nongol loh kok jadi gelap, kok jadi di kebun Mas. Itu aku bingung, kata si Mbak Marninya. Ya orang emang kamu ke kebun sana, kata si Mas Didi. Oh enggak Mas, aku itu motormu mana Mas? Ditanya gitu. Jadi gini, nah, akhirnya Mas Didi pun menjelaskan. Waktu itu Mas Didi berusaha menjelaskan, mungkin karena komunikasinya masih terbatas sekali ya. Bolak-balik susah gitu. Aku jelasin Marni itu, aduh, aku juga bingung cara ngejelasinnya gimana. Akhirnya dibantu sama tetangga. Jadi begini nih, Didi itu tidak pernah pulang sebelum jam 8. Itu yang pulang bisa jadi setan nih gitu kan, bilangnya begitu si tetangga, setan. Tapi kok sama kayak Mas Didi? Ya habis nggak tahu lah, setan yang nyamar jadi suamimu si Didi itu. Dan dia pulang bawa motor. Ya itu bukan motor beneran nih. Soalnya apa? Si bapak ini ngelihat kamu itu naik itu, dan petunjuk nemuin kamu juga ini, yang pisang itu ditunjukin gitu. Petunjuknya tuh ini nih, kamu naik ini, nggak naik motor, tapi kamu jalan sendiri naik ini kayak bocah naik kuda-kudaan seperti itu. Didinya nggak kelihatan, orang Didinya setan. Terus kamu jalannya tuh katanya ke sana, mungkin kamu muter kali ke situ ya, sampai di ketemu itu di kebun. Kita warga itu udah nyariin semuanya ke kamu sana, ke kebun, tapi ya nggak ketemu. Sampai ada si bapak itu tuh yang nemu, nih ada ini nih, aku nemu ini. Soalnya si bapak itu denger itu ya, tadi Marni itu jalan pakai itu. Akhirnya apa? Dia memang pergi nggak ada niatan bantuin atau apa gitu atau bagaimana, tahu-tahu nemu itu tadi. Nah berdasarkan petunjuk ini, akhirnya kami warga pun nyariin kamu di situ, di kebun itu. Dan bener aja sesuai harapan, kamu itu beneran ada di situ ya. Jadi intinya tuh begini nih, yang datang malam itu ke kamu itu bukan Didi, itu sesuatu yang nyamar jadi Didi. Itu yang pertama.
Yang kedua, saat kamu dibawa muter ke alun-alun, itu sebenarnya kamu berada di kebun sana, katanya begitu. Kok bisa begitu ya? Ya memang begitu ceritanya. Terus gimana? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, kalaupun benar ya ini yang kamu ceritakan, yang kamu alamin itu seperti itu, ya kejadiannya kemungkinan kayak gitu. Dan akhirnya untung kamu ketemu, kamu dibalikin lagi ke sini, ketemu sama suamimu, dibawa ke sini. Tapi Mas, sampean setan bukan Mas? Ya bukan lah, ini asli, kata si Mas Didi. Ini aku yang asli. Gerobaknya ada Mas, ada di dia yang asli itu. Gerobak tahu gejrotnya ada. Nggak bawa motor, belum bisa bawa motor. Oh gitu Mas. Nah yang ketiga nih, kata si warga tadi. Ini maaf ya nih ya, bisa jadi kamu itu cuman ngarang-ngarang cerita, tapi ini kayaknya nggak mungkin, kata si warga. Lu ngarang cerita gimana? Marninya mulai ngegas kan. Ngarang cerita gimana, sampean jangan kurang ajar begitu, ngarang-ngarang gimana? Ya iya, makanya ini tuh nggak mungkin. Tapi warga kan ada penasaran, lanjut, kenapa Mas? Akhirnya dilanjut lah. Jadi kata salah satu warga itu, kemungkinan kamu ngarang cerita. Sebenarnya bisa jadi Marni itu pengen kamu beli motor, katanya begitu. Enggak, Marninya langsung, enggak, aku enggak begitu Mas, enggak Mas. Oh ini, wah ngarang, kata si Mbak Marninya begitu. Dan terus apa hubungannya, maksudnya Mas Didinya juga enggak waktu itu, maksudnya gimana Pak? Ya istrimu pengen beli motor, terus ya bikin seperti ini, katanya. Wah sampean kurang ajar. Aku enggak sumpah Mas, kata si Mbak Marinya itu begitu. Aku dan ya ini kan kayaknya nggak mungkin nih. Ini cuman ada kemungkinan ke situ, tapi ya enggak lah, pasti enggak, kata si warga tadi. Karena ya itu tadi. Warga pun jadi iya ya, kamu jangan udah dibeli motor. Beli motor itu mahal, kata si Mas Didinya. Aku duitku belum cukup, ini lagi persiapan buat Marni nanti mau melahirkan, katanya. Marni lagi ngisi itu. Mbak Marninya malu kan digituin. Oh, nih emang kamu ngisi nih? Oh, enggak tahu, kata si Mbak Marni. Belum tahu, Mas. Kamu ngomong-ngomong duluan, aku kan enggak tahu Mas gitu. Dan akhirnya begitu. Setelah ya kejadian malam itu ya, ini kejadian itu selesai. Nah ditunggu sama Mas Didi beberapa bulan. Ternyata nggak hamil. Tapi memang nanti ujung-ujungnya tuh hamil lagi gitu ya. Cuman waktu itu tuh ternyata nggak hamil. Nah akhirnya ada spekulasi lagi. Jangan-jangan waktu itu kamu udah hamil nih, cuman diambil, katanya. Widih, serem banget seperti itu. Enggak lah, enggak seperti itu ceritanya. Ya kan bisa jadi kayak gitu. Sampai udah pada suatu hari Mbak Marni itu udah bener-bener hamil, udah dicek ke dokter gitu dan memang udah positif. Nah, maksudnya ke puskesmas atau apa seperti itu udah positif. Biasa Mas Didi pun makin giat berdagang, makin giat bekerja untuk ini nanti urusan kebutuhan persalinan dan sebagainya gitu ya. Sampai pada suatu hari kejadian itu hampir terulang. Mas Didi dengan sepeda motornya itu datang lagi. Ya lagi-lagi jam 7:30 malam. Gitu datang ke sana. Siapa ya? Dilongok loh. Mas Didi lagi pulang bawa motor. Nih, Marni. Dipanggil kan. Mbak Marni pun ngelongok. Kamu bukan Mas Didi. Ini asli, ini aku Didi yang asli, kata si Mas Didi yang bawa motor itu ya. Ini aku Didi yang asli nih, gerobaknya tak tinggal dulu di sana, ini aku bawa motor. Jalan-jalan Yuni yuk. Jalan-jalan kemana Mas? Alun-alun, bilangnya. Sama mirip kayak sebelum. Alah ngapain aku jalan-jalan ke alun-alun? Nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih jajan atau. Tenang aja, nanti tak jajanin. Nggak, aku nggak mau. Akhirnya apa? Si Mbak Marni marah gitu kan. Nah begitu marah, si Mas Didi yang bawa motor itu dilempar pakai bantal atau pakai apa, blek. Begitu dilempar pakai bantal, Mas Didinya hilang.
itu berubah, berganti jadi potongan itu tadi, potongan pisang itu loh, pelepahnya itu jadi seperti itu. Loh kan jadi seperti, ma, akhirnya manggil mertuanya, manggil ibunya, istrinya Mas Didi itu, akhirnya ibunya, tuh jadi begini lagi, jadi begini lagi. Apanya yang jadi begini? Motor jadi begini. Sama kayak dulu yang Mas Didi pulang bawa motor itu kan, lagi ribut-ribut, jadi Mas Didi pun pulang dengan tahu gejrotnya. Apalagi ini, Mas begini Mas. Dan akhirnya ya sudah, kata Mas Didi, kamu sudah melakukan hal yang benar. Itu udah disuruh pergi, itu udah diusir. Soalnya ya takutnya seperti itu. Dulu kemungkinan waktu itu Mbak Marni itu udah ngisi, ini kepercayaan orang yang ada di situ ya waktu itu. Dulu itu udah ngisi dan dibawa pergi kemana-mana, diambil isinya. Bisa jadi kali ini pun akan seperti itu. Tapi untungnya, alhamdulillahnya, Mbak Marni itu melawan dan akhirnya dia pun nggak ikut jalan-jalan kayak sebelumnya ya. Dan alhamdulillah setelah itu semuanya itu selamat. Maksudnya Mbak Marni pun tetap melanjutkan kehamilannya sampai lahir seorang putra begitu ya, dan itu ya kondisinya sehat alhamdulillah. Cuman ya beberapa orang itu percaya seandainya malam itu Mbak Marni nggak menolak ikut lagi sama Mas Didi yang bawa motor itu, dan kata Mbak Marni itu, kamu kalau bawa motor itu keren banget Mas. Alah, itu cuman alasan kamu biar aku beli motor kan, katanya gitu. Oh enggak Mas, beneran seperti itu ya. Oh ya sudah, nantilah nabung ya, nabung, kata si Mas Didi. Dan ya itu, kata Mbak Marni itu, kamu lebih keren dan sebagainya. Alhamdulillah setelah itu semuanya itu selamat, semuanya itu baik-baik aja. Dan Mas Didi pun nabung begitu. Alhamdulillah akhirnya bisa terbeli sebuah sepeda motor. Meskipun belinya itu sepeda motor bekas ya, tapi itu udah lebih dari cukup. Dan ya Mbak Marni akhirnya ngerasain diboncengin sama Mas Didi. Meskipun agak sedikit takut pas awal-awal, bawa motornya itu masih sembarangan, masih meyek-meyek, kalau belok itu suka kelebihan katanya begitu ya. Tapi alhamdulillah ya selamat semuanya. Jadi ya itu aja satu cerita dari Mas Didi, seorang pedagang tahu gejrot dari Cirebon sana. Terima kasih banyak Mas Didi atas ceritanya. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Baik, terima kasih kawan-kawan atas support dan dukungannya itu tadi. Kawan-kawan yang udah mampir di channel ini, udah ngasih dukungan dalam bentuk apapun itu, kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah memesan bawang gorengnya biji, tentu saja tak lupa, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang belum memesan, ditunggu pesanannya. Yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tentu saja terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.